tim kebanggaan kita bisa mewakili beberapa klub. Sebenarnya Lyon City Sailor tuh jauh lebih mahal dibandingkan Persib, coach. Yang tadinya di liga seperti ini, pada saat ke Asia tentu harus dirubah lagi gaya bermainnya. Tadinya di liga mah kan Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskan kembali lagi bersama Api dong di YouTube Persib Rebels ya teman-teman. Kali ini kita ditemani oleh Coach Indra Jaya. Coach, gimana Coach? Sehat? alhamdulillah. Iya. Saya Sebelumnya sudah menganalisa juga ya Coach ya di pertandingan Super League ya. Super League. Tuh. Pertandingan yang dimana duel perwakilan Asia ya. Tapi itu udah, dan kita bahas sekarang yang Asia aja. Yang gak semua tim di Indonesia mampu untuk berlaga di situ coach ya. Dan Persib mampu mewakili sampai saat ini dengan cukup beban yang berat juga coach, membawa nama bangsa Indonesia coach ya. Ya, dan juga kebanggaan ya tentunya ya. Kebanggaan bagi saya coach. Bagi kita sebagai bobotoh, ternyata tim kebanggaan kita bisa mewakili beberapa klub di Indonesia untuk berlaga di Asia. Oke coach ya, Persib akan bertandang ke Singapura kayak gitu. Singapura ya coach. Bermain di, kalau gak salah ya, masih venue-nya tuh di Stadion Jalan Besar coach ya, di mana itu home dari Lyon City Sailor coach. Secara market value sebenarnya Lyon City Sailor tuh jauh lebih mahal dibandingkan Persib coach. Tetapi terakhir di GBLA pun kita di menit-menit akhir keteteran juga coach melawan Lyon City Sailor. Berarti kan Lyon City tuh kualitasnya sudah pasti di atas dewa kemarin coach. Ya pastilah. Boleh coach analisanya sebelum pertandingan? Ya, sebelumnya tapi mudah-mudahan teman-teman bobotoh bisa mengkoreksi juga. Katanya kalau nggak salah di kandang Lyon City yang kemarin tuh yang di Jalan Besar udah nggak boleh sama AFC ya, karena sintetisnya kalau nggak salah. Sintetis coach. Nah, jadi sintetis itu memang diperbolehkan oleh FIFA tapi harus standar FIFA. Cuman dengar-dengar katanya udah nggak boleh ya, mungkin nanti main di stadion lain ya. Tapi kalau kita analisis pertandingan, ya kemarin cukup merepotkan ya di Bandung. Dan yang harus kita ketahui dan juga bobotoh ketahui bersama, Persib harus merubah lagi gaya kultur sepak bolanya, karena yang tadinya di liga seperti ini pada saat ke Asia tentu harus dirubah lagi gaya bermainnya. Tadinya di liga mah kan rame ya, main cepat, main keras gitu kan. Tapi pada saat di Asia ya ada waktu beberapa hari itu harus dirubah lagi. Untungnya di Asia kita bisa memainkan beberapa pemain asing, bukan beberapa, semua pemain asing. Ya, 11 ya. 11 pemain asing ya, boleh main semua lah gitu. Nah itu ya mudah-mudahan juga Persib bisa meraih hasil maksimal. Kalau nggak salah butuh 1 poin lagi ya untuk bisa lolos. Ya butuh 1 poin lagi untuk lolos, tapi untuk juara grup kayaknya kagok sikat sekalian deh ya, KB. Juarakan sekalian. Oke coach, tadi ada obrolan dari Coach Indra harus berbeda gaya bermain. Emang sudut pandang Coach Indra tentang Super League tuh liga terbaik se-alam dunia coach. Nah, seri coach. Dulu lah. Terus kita di Asia coach, ya memang secara tim ya pasti kita lawannya berbeda. Setiap negara mempunyai kultur gaya permainannya masing-masing coach ya. Ya. Itu penilaiannya gimana coach? Kalau ya seperti saya bilang tadi, kalau di liga kan keras, permainan cepat, kemudian banyak long ball. Kalau di Asia pemain lawan tuh benar-benar sabar menunggu, taktikalnya itu benar-benar terlihat. Ya salah satu permainan keras cepat juga termasuk taktikal ya, tapi kulturnya tadi berbeda, kemudian cara bermainnya berbeda. Nah itu harus dirubah lagi oleh Persib. Tapi yang saya lihat ya untuk saat ini sampai detik ini Persib bisa di urutan pertama grupnya, udah mulai dikuasai lah untuk saat ini ya gitu kan. Tapi untuk lebih bagus lagi, seandainya nanti lolos ke babak berikutnya, pasti lawan lebih berat lagi gitu kan. Jadi emang beratnya seperti ini pada saat kompetisi, di 2 kompetisi bermain dengan regulasi yang berbeda, ya harus ngarubah deh gaya bermain deh gitu kan. Itu apa yang jadi kendala, walaupun bukan besar ya kendalanya ya, karena harus dirubah tadi. Tadina di liga
harus ada pemain U23, pembatasan pemain asing. Nah, ketika main di Asia dengan kuota pemain yang Bisa bebas, full ya. bisa full, tentu ada perubahan gaya bermainnya, taktik bermainnya. Begitu juga dengan lawannya harus menyesuaikan gitu kan. Oke, berbicara berarti lawan Lyon City ya. Lyon City itu mempunyai beberapa pemain asing yang harus diwaspadai oke coach. Ada nomor 7 Teing Sangaranana yang kemarin sempat memberikan assist coach. Itu harus diwaspadai sih. Jelas sih kalau saya lihat ya di Winger-wingernya coach. wingernya betul. Nah, bisa apa saya nyatet winger-wingernya gitu. Sebenarnya mah coach Indra teh diajar ke saya. Jadi memang ada yang harus diwaspadai dari Lion City itu dari para pemain sayapnya ya. Yeah. Itu yang harus diwaspadai, bukan hanya kecepatan tapi visi bermainnya, crossingnya juga bagus. Tapi untungnya kita punya Teja yang kemampuan reading the game-nya lebih bagus dari Kevin tahun kemarin ya. Kemarin kita banyak kebobolan dari bola crossing, tapi setelah Teja ada lagi di bawah Mister, hal itu udah mulai diminimalisir. Ya mudah-mudahan sebagus apapun nanti para pemain sayap Lion City bisa diantisipasi oleh 2 back sayap kita gitu. Lyon City Persib. Ini berarti pertemuan keempat coach. Ya. Di antara tiga kali pertandingan Persib itu belum pernah kalah coach melawan Lyon City coach. Apakah kemungkinan besar dengan skuad yang sekarang Persib mampu meremontadakan kembali gitu kan? Itu bisa terjadi. Mungkin analisanya akan terjadi hujan gol ataupun akan saling menunggu. Mungkin coach lebih tahu. Tapi ini sebuah pertanyaan dari Api bahwa dengan skuad yang sekarang jelas sangat berbeda, bahkan bisa disebut 90% skuad Persib beda untuk tahun sekarang. Itu kira-kira gimana coach? Saya kemarin mappingnya disebut istilahnya. Lihat City lawan Bangkok kalah di kandang tuh, di kandang Lyon City. Bahkan Bangkok menang ya. Itu dua-duanya dari gol counter attack. Dan counter attack itu merupakan taktik yang dimainkan oleh Persib. Jadi kalau saya lihat nanti pertemuan kedepannya, analisis ya buat pertandingan ke depan, saya rasa Persib bisa mencetak lebih dari 1 gol. Apalagi ketika Lion City bermain terbuka. Dengan posisi yang mereka ingin lolos, pasti saya kira bukan bermain delay lagi, bukan bermain defend to counter atau menunggu, tapi Lion City pasti ingin bermain lebih menekan, apalagi di kandangnya. Nah itu momen yang bagus buat Persib bisa mencetak gol, memanfaatkan hal seperti itu. Karena Persib kan senjatanya serangan baliknya, lawan Bangkoknya di Thailand dengan serangan balik gol waktu itu. Berarti sebenarnya beban tuh ada di Lyon City ya? Ya pastilah, beban terbesar ya, sama-sama ada beban. Ya soalnya kan di musim lalu tuh Lyon City tuh finalis loh. Finalis. Gila loh, sampai final ya. Padahal dikalah kok Persib di kandang tuh gitu. Ya. Kalau di kandang nanya ya Persibnya. Tapi benar ya, bingung gini. Saya mau bilang itu hal non teknis. Karena apa? Karena tahun kemarin mereka bermain di lapangan sintetis, masih dibolehkan. Harusnya pemain-pemain yang tim-tim yang bermain ke Singapura mendapat kesulitan ya, karena bermain di lapangan sintetis yang para pemain lain jarang bermain gitu. Tapi kan ku Persib elehnya di itu kamarnya. Harusnya seperti itu. Tapi berarti ya di perjalanan mungkin setelah dikalahkan oleh Persib, mereka punya tim analis yang bagus. Evaluasi akhirnya kok bisa gitu. Pertandingan berikutnya mereka bisa meminimalisir kekurangan mereka, kemudian menambah kekuatan mereka dari hasil evaluasi, akhirnya mereka bisa masuk ke partai final. Oh bahaya oge nya punya tim analis yang sangat bagus, bukan suatu hal yang mustahil. Tim analis dari Lyon City sudah memapping kekuatan Persib. Pasti selalu ada tim analis seperti itu. Wah ngeri oge. Tapi ini menarik Gus. Ini bisa disebut 2 tim raksasa dari negaranya masing-masing gitu. Dengan Lyon City yang menjuarai Liga Singapura. Emang gitu kalau ngomongnya Singapura dan Persib wakil bukan salah satu tapi tim terbaik dari Indonesia. Ini bisa disebut super big match nggak coach di Asia?
Kalau Asia belum. Khususnya di grup G gitu Persib deh. Ya di grup Ya, di itu grupnya sendiri ya. gitu. Gitu. Ya bisa, karena apa? Bagi Bobotoh lawan MU, lawan City, lawan Madrid, Persib ya tim besarnya. Iya, ya bisa. Sekarang kalian City alumni runner up atau tahun kemarin runner up, finalis, berarti bukan tim kecil gitu Iya. kan. Melawan Persib yang kita anggap besar, apalagi sekarang dia di klasemen paling atas di grupnya, tentu merupakan salah satu laga besar ya di grup ini nanti gitu kan. Oke. Masuklah gitu. Oke. Gini coach. eh Melihat skuad Persib yang sekarang, tidak ada yang sempurna lah tim. Menurut Coach Indra, kekurangan Persib apa sih untuk skuad saat ini? Khususnya menghadapi Lyon City ya di Asia. Sudut pandang Coach Indra aja. Finishing. Finishing. Kekurangan apa? Emang kunaon Coach? Andre Jang kurang atau supply-nya kurang? Boleh lebih spesifik lagi Coach? Ya, peluang-peluang Persib itu selalu banyak ya. Finishingnya ya jujur aja, kemarin kita dapat 1-0 dari apa? Dari penalti gitu kan. lawan Dewa. Tapi dari open play sebetulnya peluangnya besar, bukan cuma dari bola-bola mati. Harusnya bisa memanfaatkan banyak peluang dari open play, dari permainan terbuka, serangan balik, ataupun dari combination play, permainan kombinasi, dari build up, crossing. Banyak sekali ya Persib dalam menyerang. Variasi-variasi serangan seperti itu banyak, tapi jarang terjadi gol. Mungkin yang sempat kita ingat terngiang lah di pikiran gitu, yang sampai sekarang saya masih terngiang tuh gol serangan balik Adam Alis lawan Selangornya. Nah, itu salah satu bagian dari taktikal dari permainan open play. Tapi setelah itu berasa naonnya gitu, saya kurang dari sisi penyerangan Persib itu belum terlihat rapi gitu kan. Bukan rapi permainannya ya, tapi finishingnya. Ciri khas finishing Persib tuh di nunaun gitu. Kalau tahun lalu ciri khas kebobolan Persib dari crossing. Tapi pada saat Dini serang, sistem penyerangan tuh di apanya. Nah, Persib menurut saya kurangnya itu dari finishing touch-nya itu. Kurangannya mah. Tapi berarti kalau dibandingkan musim lalu lebih bagus musim lalu finishing Coach. Ya, jelas. Tapi kan ini baru beberapa pertandingan lah ya. Belum setengah musim lah ya Coach. Kalau mau dibandingkan nanti akhir musim ya kita lihat seberapa worth it gak sih gitu. Oke Coach ya. Berbicara berarti lini serang tadi, dan ada beberapa pemain Persib juga yang harus absen di Asia. Kemungkinan besar Adam Alis Coach. Adam Alis adalah pemain yang selalu menjadi pembeda Coach. Dan kemarin melawan Dewa memang terasa ya, Adam Alis biasanya masuk menjadi super sub tapi harus absen karena cedera. Dan ini melawan Lyon City Coach. Adam Alis itu di Asia keredan-edana maksudnya gitulah. Mun bahasa ieu nama bahasa Sunda nama sudut pandang Coach kumaha? Suatu kerugian atau gimana? Ya, yang jelas tentu ya kerugian kehilangan Adam Alis, karena Adam Alis tuh selalu menjadi pembeda, terus bisa bermain di maksimal tuh di sayap dan juga di posisi nomor 10 second striker, gelandang serang, itu bisa dikuasai sama Adam Alis. Terus kecepatannya punya, dribblingnya punya, finishingnya juga bagus. Jadi suatu kerugian besar ketika Persib harus kehilangan Adam Alis. Apalagi di Asia ya memang lagi moncer ya istilahnya, karena alus-alusna ini sangat disayangkan. Terus kalau nggak salah ada beberapa lagi ya pemain yang absen. Robi Darwis gitu kan. Tapi untuk sekelas Adam Alis memang sungguh disayangkan untuk tidak bisa hadir di pertandingan nanti. Ya kemungkinan lah ya, kemungkinan mudah-mudahan cepat sembuh. Soalnya terlihat cederanya lumayan juga Coach. Ini di bengker ya. Di bengker Coach, bahasa ya bengker itu bahasa Sunda Coach. Nolnya bahasa Indonesia. Lakop. Oke Coach, tapi ada kabar baik juga nih Coach ya. Ada Luciano bisa tampil, Beckham meskipun kartu merah kan di Liga, tapi bisa tampil di Asia kan. Secara pemain, maksudnya secara porsi pemain sebenarnya Persib gak perlu pusing sih seharusnya. Kedalaman skuadnya mewah dan emang standar gitu. Tapi saya ingin melihat dan ingin mendengar penyampaian dari Coach Indra Jaya tentang Tom Hai di 2 pertandingan terakhir Coach. Gimana Coach? Bahkan lawan Dewa man of the match Coach. Apakah bisa menjadi kunci kemenangan nanti melawan Lyon City Sailor Coach?
Bisa jadi. Ya soalnya kan sakral Sakral. sakral banget kan di tengah. Menurut jantungnya jantungnya Gimana tim lah coach? istilahnya. Kalau melihat penampilan Tom Hai yang di 2 pertandingan kemarin, ya tentu saja pasti sangat berpengaruh. Saya pernah bahas gini ya, di luar non teknis ngomongin Tom Hai. Dia itu salah satu sosok yang disegani kawan dan lawan. Jadi mun aya Tom Hai main bukan cuma kawan nu segan gitu, tapi lawan juga ngelihat sosoknya bisa cukup disegani dengan statusnya pemain timnas, pemain besar lah untuk di Indonesia. Apalagi melihat kontribusinya dalam hal teknis juga berpengaruh, terbukti menjadi player of the match kalau sekarang istilahnya player of the match, bukan man of the match lagi. Dirubah. Player of the match ya. Player of the match. Sanu ngarubahna eta ku coanianan. Ini sudah man of the match ya, rubah deui kan. Jadi bisa berpengaruh. Jadi tengah pada saat Tom Hai tampil di tengah, benar-benar bisa memainkan ritme kapan dia harus bola ke depan, ke pinggir, ditahan dulu, drive bola, long ball bola, benar-benar bisa mengatur ritme lah. Jenderal lapangan. Jenderal lapangan. Pada saat dia main kemarin ada 2 peran terakhir lawan dan saya orangnya tadi Dewa. Pertama dia bermain di nomor 10. Pada saat Kakang diganti, Putros kembali lagi ke posisi aslinya, dia ditarik ke belakang. Gelandang dengan Klok sejajar. Jadi 2 peran yang dimainkan Tom Hai benar-benar berjalan dengan baik, sesuai ekspektasi lah. Jadi sesuai ekspektasi coach Bojannya. Iya betul. Jadi pasti berpengaruh lah. Worth it sih coach dengan harga 17 sampai 18 M Tom Hai sampai saat ini? Pastilah. Ya, ku jersey kan dalam hal bisnis. Wah, ya dalam hal bisnis modal. Oke, sudah balik modal. Tapi secara kemampuan di lapangan coach dengan seharga itu ya kita bisa disebut mahal coach di Liga Indonesia. Bahkan kan salah satu pemain termahal di Super League kan. Itu gimana coach penampilan? Tapi kan belum menciptakan sebuah gol. Ya. Sepak bola bukan cuma gol. Ya, ayeuna kiper Adam Alis, kiper Malaysia teh kiper muda kamari. Itu kan nggak mencetak gol, tapi aya kontribusinya besar juga buat save yang. Jadi gol itu memang salah satu hal yang penting, tapi bukan ukuran. Assist juga bisa menjadi hal yang cukup bagus karena tidak akan ada gol kalau tidak ada assist dalam permainan open play, kecuali dalam bola mati ya. Jadi untuk ukuran harga dan kemampuan bisa dibilang itu mahal. Malah untung murah teh guna Tom Hai lebih sakit tuh gitu hargana. Di jersey hampir balik modal itu. Wani lah gitu. Oke ya. Waduh, sebenarnya sampai berarti ini akan menjadi match ke-10 coach. Maksudnya teh tanpa kekalahan loh Persib. Ngeri coach. Siap Borneo-nya. Iya, sebenarnya kalau misalkan dihitung dengan Asia, Persib tuh 9 kali tanpa kalah dan menuju ke 10 kali amin tanpa kalah gitu coach. Insyaallah. Itu apa kuncinya coach kira-kira? Persib sampai sekonsisten itu ya, meskipun kadang golnya tidak membrutal itu 3-0 dengan meyakinkan, ada juga dengan 1-0 kemarin lawan Dewa. Itu apa kira-kira kuncinya coach? Lagi itu karena taktik yang dimainkan Persib. Matakna aya hubungannya dengan produktivitas gol yang Persib punya. Kenapa Persib tidak terkalahkan? Karena pertahanannya kuat, lini belakang, tengah pada saat kayak diserang lawan bisa compact, kemudian rapat, sulit ditembus, hingga akhirnya berpengaruh pada lini serang. Artinya begini, Persib bisa aja bermain lebih menyerang, produktif, tapi lini pertahanan mungkin nggak sekuat sekarang. Jadi Persib milih yang mana? Bermain kuat, bermain tidak tertembus lawan di belakang, tapi dengan skor cukup 1-0, 2-1, atau bermain banyak menyerang, tapi lini pertahanan juga lebih rawan gitu. Nah itu salah satu pengaruh kenapa Persib jarang tidak terkalahkan di 9 pertandingan terakhir, karena taktik yang dipakai Persib sekarang gitu kan. Kadang mungkin orang ngelihat hanya gunanya, itu di situ ada sinkronisasinya sebetulnya dari jumlah produktivitas dan jumlah gol yang masuk ke gawang Persib. Oke coach, banyak bobotoh yang bilang bahwa selama di era sepak bola modern Persib itu
mempunyai pelatih yang terbaik saat ini yaitu Bojan Hodak. Setuju coach dengan statement itu? Setuju, karena kalau dilihat data, kalau nggak salah udah melampaui atau hampir menyamai capaian Pak Indra Thohir gitu kan, sebagai Wow. pelatih yang paling banyak mengumpulkan poin buat Persib. Jadi di situ ada Pak Indra Thohir, Jajang Nurjaman, dan sekarang Bojan Hodak baru berapa musim udah sampai Ini menyamai jalan 3 loh coach. Baru jalan 3 ya. Sedangkan untuk Pak Indra Thohir tuh Coach Indra Thohir berapa lama tuh coach? berapa ya, terhitung Lama. dari 90-an kalau nggak salah, 94, 95, 2005 juga kembali lagi melatih Persib. Oh, di atas 5 tahun berarti lama juga ya. Ya lebih dari 3 tahun lah. Wah, bisa ada potensi kasusul ya coach. Ada Dan kemungkinan. banyak juga kan maksudnya naonnya mitos-mitos Persib mau juara mau ku pelatih asing mah. Itu dipatahkan coach. Musim kemarin semua Oh, terpatahkan. terpatahkan coach. Ngomongin mitosnya, tapi Persib banyak memecahkan mitos. Mau juara mun teu ku pemain asing. Mau juara mun teu ku Pelatih asing. Mau juara lamun formatna kompetisi penuh. Kan Persib 2095, 2014 terus 2024 nanti empat besar Champion Series kan belum kompetisi penuhnya. Tapi belum. 2025 kita patahkan lagi. Terus satu hal lagi yang mitosnya hilang tuh, Persib mau juara tanpa pemain Lembang. Jadi 94, 95, 2014 Persib selalu juara dengan adanya pemain Lembang. Ya. Kemarin dibahas dengan tapi setelah itu mitosnya ya udah hilang, karena pernah Persib ada pemain Lembang tapi itu juara zaman Pak Budiman, Erik Setiawan gitu kan, Deden Suparahan. Itu mitos-mitosnya udah benar-benar banyak yang terputus lah. Dan salah satu lagi coach, sebelumnya kita selalu kesulitan melawan Bali ya. Tapi di zaman coach Bojan Hodak itu nothing, bukan apa-apa, bahkan kita mampu menang di kandang Bali coach. Di mana menjelang di semifinal atau di enggak, itu kemarin pun kita menang kan waktu 2020. Oh, itu draw series championship semifinal tuh. Semifinal kan ya. Semifinal. Tapi kita bisa lolos kan melewat di Jalak kita menang telak malah. Hentikan Bali lah, benar. Jadi mitos-mitos kayak gitu memang bolehlah kita sebutnya mitosnya, meh rame gitu kan, meh naon sih disebutnya hal yang kayak gitu, ya udah kita tentukan itu mitos. Dan alhamdulillah hal-hal seperti itu udah mulai dihilangkan, hilang dengan sendirinya dengan dengan prestasi, dengan bukti gitu kan. Mitos-mitos itu terhenti dengan bukti yang udah dicapai Persib sekarang gitu kan. Oke coach, kembali lagi berbicara tentang Bojan Hodak coach. Kesuksesan Bojan Hodak di Persib itu kuncinya ada kesinkronan dengan manajemen gak coach? Dengan kebebasan sok weh kumaha maneh Bojan cek manajemen teh tinggal ajukeun ngaran saha wae kurang dibayar gitu. Itu sangat mempengaruhi sepertinya ya. Pasti sangat mempengaruhi, karena pelatih yang menangani tim dari awal pasti punya keinginan untuk merekrut siapa aja nih pemain yang cocok dengan skema saya, skema permainan saya, filosofi bermain saya. Karena Bojan pertama kali ke Persib melanjutkan skuad yang udah dipilih oleh Luis Milla. Setelah itu dia membangun tim sendiri 2 tahun terakhir berarti ya. 2024 ngelanjutin Luis Milla, 2025 dia dari awal, sekarang juga udah dari awal. 2025, 2026. Hebat juga ya. Hebat karena terus manajemen juga hebat di balik layarnya. Dengan pemain yang ditinggalkan oleh Luis Milla, anggap aja dengan pemain seadanya coach di zaman itu. Tapi Bojan Hodak mampu memaksimalkan itu ya coach ya. Ya, dengan pemain bukan dibilang seadanya juga sih, dengan pemain yang enggak terlalu Bojan Hodak kenal gitu. Iya. Ya bisa disebut seadanya juga coach. Oke coach, terakhir. Prediksi lawan Lyon City Sailor coach, dengan kita bisa memapping kalau di bermain kemarin lawan Dewa seperti itu kira-kira berapa nol coach? Lamun teka bobolan di sayap mah, sayap mereka bisa diredam. Clean sheet 3-0. Anjir, serius coach? Serius. Enak ya, kenapa ambil 3-0? Dewa nanti Lion City kebobolan hiji heula. Pasti mereka terus-terusan keluar menyerang kan. Di situ Persib di awal panik buying, panik pasti. Panik karena 3-0 lah. 3-0 teman-teman. Boleh kalian mau mengikuti
kira-kira prediksi kalian tinggal di kolom komentar. Oke coach, terima kasih atas sudah hadir, kita ngobrol banyak. Kita lanjut lagi ke lain-lain lanjut lagi ke mana salah deh. Kita lanjut lagi dan bertemu lagi di segmen berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dan share YouTube Persib Rebel. Sampai jumpa. Seberapa menit sih? Cukup lah. Setengah jam mah. Sebenarnya loba sih pertanyaan teh teh. Kan oh ya. Oh, geus aya. Besok tuh kita kajar wae lah. Lanjut. Oh.